Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Aulia Siska Agustin dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trunojoyo, Madura. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pelestarian makhluk hidup. Setelah menyimak penjelasan berikut, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan apa pengertian dari pelestarian makhluk hidup, menyebutkan contoh hewan dan tumbuhan yang perlu dilestarikan, serta menjelaskan cara untuk melestarikan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Siapkan diri kalian untuk menyimak materi dengan fokus dan semangat, karena dari video ini kalian bisa memahami bagaimana kita berperan menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Selamat menonton dan selamat belajar. Pernah nggak kalian melihat kupu-kupu berterbangan di taman, burung-burung berkicau di pagi hari, atau pohon-pohon hijau di sekitar rumah kalian? Indah sekali kan ya? Tapi kalian tahu nggak? Ada sebagian hewan dan tumbuhan yang jumlahnya semakin hari semakin sedikit. Bahkan ada yang sudah hilang dari bumi. Nah, supaya makhluk hidup tetap bisa hidup berdampingan dengan kita harus melakukan yang namanya pelestarian makhluk hidup. Apa itu pelestarian makhluk hidup? Pelestarian makhluk hidup artinya menjaga agar hewan dan tumbuhan tetap hidup dan tidak punah. Kalau punah artinya jenisnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Contohnya seperti dinosaurus, hewan besar yang hidup jutaan tahun lalu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi tugas kita adalah menjaga agar hewan dan tumbuhan yang masih ada sekarang tidak mengalami hal yang sama. Kenapa sih harus dilestarikan? Karena hewan dan tumbuhan punya peran penting di alam. Misalnya, pohon menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Lebah membantu menyerbukan bunga supaya tumbuhan bisa berbuah. Burung dan hewan lain menjaga keseimbangan ekosistem. Kalau satu jenis makhluk hidup hilang, bisa-bisa alam menjadi tidak seimbang. Contohnya, kalau burung pemakan ulat hilang, nanti ulatnya terlalu banyak dan tanaman bisa-bisa menjadi rusak. Beberapa contoh hewan langka di Indonesia antara lain adalah harimau Sumatera, orangutan, penyu, burung cendrawasih. Dan untuk tumbuhan langka, contohnya ada bunga Rafflesia arnoldii, pohon ulin, dan anggrek hitam. Kita harus menjaga mereka agar tetap bisa hidup di alamnya masing-masing. Sekarang, bagaimana ya caranya supaya makhluk hidup itu tetap lestari? Berikut beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menanam pohon agar lingkungan tetap hijau dan jadi tempat tinggal hewan. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan supaya air dan tanah tetap bersih. Yang ketiga, tidak memburu hewan liar. Biarkan hewan-hewan tersebut hidup bebas di habitatnya. Yang keempat, menghemat kertas dan kayu. Artinya, kita ikut mengurangi penebangan pohon. Dan yang kelima, dengan cara merawat hewan dan tumbuhan di sekitar rumah. Bisa dengan menyiram bunga, memberi makan hewan peliharaan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan langkah-langkah kecil ini, kita sudah ikut menjaga bumi kita loh. Sebelum kita masuk ke bagian refleksi, kita juga perlu tahu bahwa pelestarian makhluk hidup bukan hanya dilakukan di hutan, di kebun binatang, atau tempat khusus saja, tetapi juga bisa dilakukan di lingkungan terdekat kita, seperti sekolah dan rumah. Di sekolah misalnya, kita bisa menjaga kebersihan taman, tidak merusak tanaman, serta ikut merawat tanaman hias yang ada di lingkungan kelas. Ketika kita menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah, berarti kita membantu tumbuhan tumbuh dengan baik dan memberikan tempat aman bagi hewan kecil
seperti kupu-kupu, capung, atau burung kecil. Di rumah, kita juga bisa melakukan hal sederhana seperti menyiram tanaman secara rutin, memisahkan sampah organik dan anorganik, serta tidak mengganggu hewan-hewan kecil seperti katak, burung, atau serangga yang bermanfaat. Jadi, pelestarian tidak harus selalu hal besar. Langkah-langkah kecil dari lingkungan terdekat sudah sangat berarti untuk menjaga kelestarian makhluk hidup. Sekarang, coba bayangkan, kalau semua pohon ditebang, kira-kira kita masih bisa bernafas yang udara bersih nggak ya? Atau kalau semua burung hilang, apakah taman-taman masih ramai dan indah? Pasti enggak kan? Jadi, yuk mulai dari diri kita. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak sekali hal. Kita sudah memahami bahwa pelestarian makhluk hidup adalah usaha menjaga agar hewan dan tumbuhan tetap hidup dan tidak punah. Hewan dan tumbuhan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, dari menghasilkan oksigen, membantu penyerbukan, hingga menjaga rantai makanan. Dan yang paling penting, kita semua, anak-anak, orang dewasa, bahkan seluruh masyarakat punya peran dalam menjaga kelestarian alam. Mulai dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan di rumah. Bayangkan, kalau setiap orang melakukan satu tindakan kecil saja, seperti menanam satu pohon, tidak membuang sampah sembarangan, atau merawat tanaman di halaman rumah. Wah, pasti bumi kita akan menjadi tempat yang lebih hijau, segar, dan nyaman untuk dihuni. Alam memberikan banyak sekali hal kepada kita. Udara kita hirup, makanan yang kita makan, dan keindahan yang kita nikmati setiap hari. Jadi, sudah saatnya kita membalasnya dengan menjaga dan melestarikan kehidupan di dalamnya. Mulai hari ini, jadilah pahlawan pelestari makhluk hidup di lingkunganmu. Mungkin terlihat kecil, tetapi setiap langkah sekecil apapun berarti bagi bumi kita. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua untuk lebih mencintai alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Harimau Sumatera adalah subspesies harimau terkecil namun paling lincah yang sempurna beradaptasi dengan hutan rapat. Corak lorengnya yang gelap membantu mereka membaur di antara belang cahaya serta bayang dedaunan. Mereka tidak hidup berkelompok seperti singa, melainkan berjalan sendiri menguasai wilayah yang bisa mencapai 100 km persegi. Wilayah jantan biasanya lebih luas dan bisa tumpang tindih dengan wilayah beberapa betina. Aktivitas mereka kebanyakan berlangsung di malam hari. Dengan indera penciuman tajam serta penglihatan malam yang luar biasa, mereka mengendap-endap di antara rimbunnya hutan. Di siang hari, mereka lebih banyak beristirahat di tempat teduh, dekat sumber air, atau di bawah pepohonan raksasa. Orangutan Sumatera adalah primata besar berambut oranye yang menghabiskan sebagian hampir seluruh hidup mereka di atas pohon. Biasanya, orangutan Sumatera menutup semua rangkaian aktivitasnya di sore hari menjelang malam dengan membangun sarang dari dahan dan daun. Prosesnya hanya memakan waktu sekitar 10 hingga 5 menit, tetapi hasilnya sangat kokoh dan cukup untuk menopang tubuh mereka sepanjang malam. Penyu merupakan spesies hewan yang tinggal di perairan Indonesia sebagai habitat mencari makan dan berkembang biak. Dikutip dari KBBI, penyu adalah kura-kura yang hidup di laut. Apabila ingin bertelur, mereka naik ke darat dan menyimpan telurnya di dalam pasir. Saat ini keberadaan penyu terancam punah karena adanya perburuan dan perdagangan telur secara liar. Burung cendrawasih, salah satu burung paling menakjubkan di dunia yang berasal dari hutan-hutan Papua. Dengan bulu-bulu berwarna cerah dan tariannya yang memukau, cendrawasih sering disebut sebagai Bird of Paradise atau burung surga karena pesonanya yang luar biasa. Burung cendrawasih adalah salah satu ikon alam dari Papua yang terkenal di seluruh dunia. Spesies ini hidup di hutan hujan tropis yang lebat,
terutama di dataran tinggi Papua dan beberapa bagian Indonesia lainnya. Inilah Rafflesia arnoldi, mahakarya evolusi ciptaan Tuhan yang menjadi simbol sekaligus teka-teki bagi dunia botani. Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga terbesar di dunia. Ukurannya bisa mencapai diameter 1 meter dengan berat hingga 11 kg. Ia tidak memiliki batang, daun, ataupun akar. Ia bukan pohon, bukan semak, bahkan bukan bunga biasa. Ia adalah parasit. Rafflesia hidup dengan menumpang pada tumbuhan merambat dari genus Tetrastigma. Ia menyusup ke dalam jaringan inangnya, menyedot nutrisi dan air tanpa pernah tampak di permukaan, hingga saat ia siap mekar. Pohon ulin dapat tumbuh hingga puluhan meter di kawasan hutan tropis yang masih terjaga. Pohon ini mendapatkan julukan kayu besi karena kayunya yang keras dan kuat. Di balik kayunya yang besar, pohon ulin hanya mampu tumbuh kurang dari 1 meter tiap tahunnya. Pohon ulin ini emang udah termasuk langka karena pertumbuhannya itu sangat lambat sekali. Ini sebesar ini itu umurnya bisa mencapai 100 tahun. Besar sekali dan tingginya juga sekitar 50-an meter. Makanya pohon ulin kayunya itu bisa disebut kayu besi. Anggrek hitam merupakan bunga dari famili Orchidaceae yang dinobatkan sebagai maskot flora Kalimantan Timur. Nama populernya anggrek hitam karena memiliki labellum yang berwarna hitam dengan tonjolan berwarna hijau. Pada pangkal bunga terdapat umbi semu berbentuk bulat pipih dan 2 helai daun berbentuk elips yang menjulang ke atas. Kelopak dan mahkotanya berwarna hijau kekuningan. Tanaman ini tumbuh bergerombol dan membentuk rumpun. Biasanya dalam satu tangkai bunga terdapat 5-10 kuntum bunga dan mempunyai aroma seperti madu hingga kayu manis saat baru mekar.